Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semuakah? Baik, Alhamdulillah, Baik, sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Baik. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan memulai sesi konseling kelompok. Setuju ya? Ya, setuju. Ya, Ibu, Saya setuju. setuju, Bu. Sebelum memulai sesi konseling ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, lalu saya akan menjelaskan prosedur kegiatan kali ini. Iya, Bu, silakan. Baik, Bu. Silahkan. Baik, Bu, silakan. Perkenalkan, nama saya Gama Dwi Fitri Anawati. Di sini saya berperan sebagai leader yang akan memimpin jalannya konseling ini. Lalu, mengenai prosedur kegiatan, pertama saya akan membacakan beberapa asas yang harus dipatuhi bersama-sama. Yang pertama, asas kerahasiaan. Semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dan menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi, setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Benarkah seperti itu, teman-teman? Benar, Bu. Iya, Bu. Kita Kami suka. setuju. Ya, Bu. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota lain, hendaknya sesuai norma dan berlaku. Yang kelima adalah asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling ini dari awal hingga akhir. Yang keenam, yaitu asas kemandirian. Semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pada hal yang positif. Kemudian yang terakhir adalah asas keaktifan. Semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana, setuju? Iya, Bu. Setuju. Kami Ya, Bu. Ya, kami setuju, Bu. Baik. Yang kedua, mengenai rancangan kegiatan kita. Kegiatan konseling ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Di setiap sesinya akan ada kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman sudah siap ya? Siap, Ya, sudah. Siap, Ibu. Ya, Bu. Baik, supaya lebih akrab satu sama lain, teman-teman saya persilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Siapa yang mau mulai duluan? saya dulu, Bu. Baik, silakan Mbak. Setelah itu lanjut teman-teman lain ya. Iya, Bu. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi Brilianti. Bisa dipanggil Okta. Saya bekerja di sebuah CV di bagian administrasinya. Halo, perkenalkan nama saya Giska Putri Listianto. Bisa dipanggil Giska. Saya seorang owner di sebuah kedai. Halo, perkenalkan nama saya Klesteri Noko, biasa dipanggil Rino. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aulia Rahma, bisa dipanggil Aulia. Saya bekerja di sebuah restoran cepat saji dan sebagai kasir. Halo, perkenalkan nama saya Koirum Masuka, bisa dipanggil Koirum. Pekerjaan saya sebagai waiter di sebuah restoran masakan Jepang. Halo, perkenalkan nama saya Tiantia Kusinalai, biasanya tuh dipanggil Tina. Sehari-hari saya bekerja di sebuah bank swasta bagian teller. Baik, selanjutnya teman-teman boleh menceritakan apa saja sih tujuan dan harapan mengikuti konseling kelompok ini. Siapa dulu yang mau bercerita? Saya, Bu. Baik, Mbak Tina, silakan. Jadi, tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini adalah untuk sharing-sharing masalah saya bersama teman-teman yang ada di sini. Karena kalau masalah yang diselesaikan secara bersama-sama kan lebih enak gitu ya. Dan harapan saya mengikuti konseling ini adalah teman-teman yang lain tuh bisa sharing dan masalahnya kita bisa cari sama-sama begitu.
Baik, bagus sekali Mbak Tina. Selanjutnya teman-teman yang lain, Saya, Bu. silakan Mbak Okta. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini hampir sama sih seperti Mbak Tina. Saya ingin berbagi masalah saya dengan teman-teman dan harapan saya mengikuti konseling ini sendiri agar saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru dari cerita yang dari teman-teman sampaikan. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali. Untuk mendapatkan pengalaman yang baru ya. Selanjutnya teman-teman, Saya, Bu. baik, silakan Mbak Aulia. Kalau tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini karena saya rasa permasalahan yang saya alami ini pasti juga dialami oleh kebanyakan orang pada saat pandemi ini. Harapan saya setelah mengikuti konseling ini, saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi dan bisa bersikap lebih tenang ke depannya. Dan juga karena masalah kita sama, jadi saya rasa akan lebih mudah untuk kita saling sharing. Bagus sekali Mbak Aulia. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya, tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini sama dengan teman-teman lain, berbagi permasalahan yang sama. Kita dipimpin dan diarahkan oleh seorang profesional untuk mencari solusi. Jadi tidak diragukan lagi, kita butuh orang yang ahli di bidangnya untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Harapan saya, masalah saya yang saya hadapi ini bisa mendapat solusi dan bisa berbagi cerita dengan teman-teman juga. Bagus dan benar sekali apa kata Mas Rino. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kita tangani secara pribadi, alangkah baiknya kita minta bantuan seseorang yang profesional. Selanjutnya, teman-teman mau menyampaikan lagi? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Koirum. Tujuan saya tidak jauh berbeda dari teman-teman. Saya ingin memecahkan masalah yang mengganggu saya akhir-akhir ini. Harapan saya mengikuti konseling ini agar permasalahan saya mendapat jalan keluar dan bisa berbagi cerita bersama dengan teman-teman yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Baik, bagus sekali Mbak Koirum. Bagaimana dengan Mbak Giska? Saya rasa tujuan saya juga sama. Saya rasa juga sama kelompok ini supaya saya mengikuti konseling kelompok ini supaya saya bisa mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi. Baik, teman-teman. Teman-teman semua sudah cerita tujuan dan harapannya. Ya, Iya, sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Udah, Bu. Kalau saya simpulkan, tujuan dari teman-teman ini sama ya, untuk mendapatkan penyelesaian masalah dan untuk saling berbagi cerita mengenai permasalahannya. Dan harapan teman-teman supaya masalahnya dapat terselesaikan dengan baik setelah konseling ini. Apakah seperti itu? Iya benar, Bu. Iya, benar, Bu. Ya, Bu, benar. Iya benar, Bu. Baik. Sekarang teman-teman silakan menceritakan permasalahannya. Siapa yang mau cerita? Saya, Bu, ingin memulai cerita terlebih dahulu. Silakan Mbak Okta. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi begini ya, Bu. Semenjak pandemi ini, saya tuh bosan sekali ya. Tidak bisa keluar rumah seperti biasanya. Saya kan biasanya jalan-jalan, liburan. Selain itu, saya tuh jadi takut, bahkan sampai panik kalau rekan kerja saya ada yang izin sakit. Saya berpikir, apakah teman saya ini menderita COVID atau tidak? Begitu sih, Bu. Jadi teman-teman, selama pandemi ini Mbak Okta bosan karena aktivitasnya terbatas di luar rumah. Tapi juga takut apabila ada temannya yang izin karena sakit dan Mbak Okta menduga temannya terkena COVID. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Tina. Ya, memang bosankan ya, Mbak Okta. Karena selama pandemi ini kan kita keluar rumah kalau ke kantor aja dan nggak bisa mampir-mampir gitu ya. Kalau saran saya sih, waktu luang di rumah itu lebih baik digunakan untuk kegiatan seperti mengembangkan hobinya Mbak Okta.
Saya juga begitu, Mbak, walaupun hanya membaca buku dan menonton film, setidaknya kita tidak bosan. Nah, Mbak Okta, sarannya Mbak Tina, Mbak Okta mengisi waktu luang di rumah dengan mengembangkan hobinya Mbak Okta. Kalau boleh tahu hobinya Mbak Okta apa ya? Wah, kalau hobi saya sendiri sih, biasanya saya suka memasak sih, Bu. Iya, ya, benar juga. Saya akan lebih mencoba berbagai resep baru yang ada di internet. Kalau begitu, Bu, ya, benar juga. Terima kasih ya, Mbak Tina. Iya, sama-sama Mbak Okta. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu. Baik, Mas Rido, silahkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Tina terkait mengatasi rasa bosan Mbak Okta di rumah. Tetapi terkait rasa takut, bahkan sampai panik, Mbak Okta terhadap temannya yang izin sakit, bisa saja teman Mbak Okta itu sakit beneran karena kelelahan. Kan Mbak Okta bisa tanya langsung ke orangnya untuk memastikan. Dan di kantor juga pasti ada pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir. Wah, benar sekali apa yang dikatakan Mas Rino. Mbak Okta tidak perlu khawatir terhadap teman-teman yang sakit. Karena setiap masuk kantor, ada pemeriksaan kesehatan kan Mbak Okta? Iya, Bu, benar. Di kantor saya sih ada pemeriksaan kesehatan juga sih selama ini. Nah, seperti itu ya Mbak Okta. Jadi Mbak Okta jangan khawatir, karena pihak kantor Mbak Okta pasti juga bertanggung jawab terhadap keamanan pegawainya. Baik, Bu. Saya akan lebih berusaha ke depannya untuk menghilangkan pikiran negatif saya terhadap teman-teman yang terkadang izin sakit ya, Bu. Supaya saya tidak mudah panik. Oh ya, terima kasih ya Mas Rino atas sarannya. Iya, sama-sama Mbak Okta. Baik, bagus sekali Mbak Okta. Untuk teman-teman semua, di tengah pandemi ini kita tidak boleh memiliki pikiran negatif terhadap sesuatu yang belum pasti. Karena akan menimbulkan kepanikan yang berakhiran stres. Iya Bu ya, saya itu sering kayak negative thinking Bu saat pandemi ini. Coba Mbak Tina, silahkan bercerita kenapa menjadi sering negative thinking? Jadi begini Bu, saya itu semenjak pandemi ini jadi panik sendiri gitu Bu. Kalau saya keluar rumah, apalagi kalau waktu kerja Bu ya, gara-gara berita-berita yang di sosmed gitu Bu mengenai COVID. Jadi Mbak Tina ini paniknya gara-gara berita yang ada di sosmed. Iya, seperti itu Bu. Baik, bagaimana? Apakah ada teman-teman yang ada yang menanggapi Mbak Tina yang sering panik gara-gara berita di sosmed? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Giska. Menurut saya, Mbak Tina harus lebih menyaring lagi berita yang ada di sosmed, karena tidak semua berita yang ada di sosmed itu benar. Iya Mbak, kan sekarang banyak berita hoax gitu. Nah, seperti itu Mbak Tina, menurut Mbak Giska dan Mbak Aulia, kita harus menyaring berita yang ada di sosmed. Karena sekarang banyak berita hoax, jadi jangan langsung dipercaya. Alangkah baiknya apabila Mbak Tina mencari berita mengenai pandemi ini lewat sumber-sumber yang terpercaya. Oh, jadi begitu ya. Oke, ke depannya kalau ada berita yang aneh-aneh dari sumber yang tidak percaya, gak akan saya baca deh. Iya, baik seperti itu Mbak Tina. Untuk teman-teman lainnya, jangan mudah percaya dengan berita yang beredar di sosmed saat ini, tanpa diketahui kebenarannya terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman yang mau bercerita lagi? Saya, Bu. Baik, silakan bercerita Mbak Khairum. Jadi begini, Bu, dan teman-teman semuanya, rasa panik saat pandemi ini rasanya semakin menjadi-jadi, apalagi waktu banyak orang yang menyetok bahan makanan. Karena takut dan panik ya, saya juga ikutan menyetok banyak sekali bahan makanan, tapi itu semua membuat saya tidak nyaman jadinya. Jadi teman-teman, Mbak Khairum ini panik karena banyak orang yang nyetok bahan makanan. Oleh karena itu, Mbak Khairum pun ikut nyetok juga karena rasa panik tersebut. Bagaimana? Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi terkait masalahnya Mbak Khairum? Bu, saya mau menanggapi dari permasalahannya Mbak Koirum.
Baik, silakan Mbak Okta. Nah, tindakan yang dilakukan Mbak Khoirul memang kurang tepat sih menurut saya. Karena kalau kita nyetok bahan makanan yang banyak, kita semakin kepikiran kan Mbak, karena masih banyak kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Pengeluaran jadi semakin besar juga kalau kita sering panik dan selalu menyetok bahan-bahan makanan. Begitu sih Bu. Mbak Okta mengatakan kalau Mbak Khairum nyetok bahan makanan itu tidak baik, karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang mengakibatkan pengeluaran Mbak Khairum semakin banyak. Iya, benar banget Mbak Okta. Karena menyetok bahan makanan, kebanyakan pengeluaran saya menjadi membengkak. Tapi saat itu saya keburu panik, jadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, apakah dari teman-teman lain ada masukan? Saya, Bu. Baik, Mbak Aulia, silahkan. Kalau saya juga sependapat dengan Mbak Okta ya, kalau tentang rasa panik Mbak Hoirum tadi. Karena melihat orang-orang yang nyetok, akhirnya ikutan nyetok makanan juga. Mungkin karena kebanyakan orang itu membaca berita hoaks mengenai stok makanan yang menipis karena pandemi saat ini. Jadi sama halnya seperti Mbak Tina tadi, lebih baik Mbak Hoirum mencari berita yang lebih terpercaya supaya lebih update mengenai permasalahan pandemi ini, mengenai stok makanan dan juga yang lainnya. Nah, Mbak Aulia menyarankan untuk membaca berita yang terpercaya supaya selalu update mengenai permasalahan tentang pandemi, salah satunya bahan makanan. Bagaimana Mbak Khairum? Baik Bu, untuk kedepannya saya akan selalu update tentang berita-berita pandemi ini dan saya akan berusaha selalu berpikir positif dan tidak meniru orang yang menyetok makanan. Oh iya, terima kasih ya Mbak Aulia dan Mbak Okta atas sarannya. Iya, Sama-sama sama-sama Mbak. Mbak Khairum. Oke, kalau begitu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya, Bu, mau bercerita. Baik, silakan Mas Rino. Jadi begini, Bu, apa yang dikatakan teman-teman benar. Masalah kita semua adalah tentang panik. Tidak berbeda jauh juga. Saya sering panik apabila berangkat dan pulang kerja. Karena saya naik transportasi umum. Kan ketemu banyak orang, Bu. Saya tidak tahu orang di sekitar saya itu sehat atau tidak. Nah, teman-teman, Mas Rino ini sering panik saat naik kendaraan umum dan ketemu banyak orang yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Bagaimana? Apakah teman-teman menanggapi masalahnya Mas Rino? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Giska. Kalau menurut saya, memang kepanikan Mas Reno ini pasti juga akan dirasakan semua orang, semua teman-teman yang ada di sini. Saya lebih menyarankan untuk Mas Rino menghindari naik angkutan umum. Sekiranya penumpangnya agak penuhan, jadi menghindari kerumunan agar lebih aman lagi. Iya, benar sih apa kata Mbak Giska tadi. Saya juga mau menambahkan, kalau saran dari saya sendiri, alangkah lebih baik kalau Mas Rino itu naik ojek online. Karena selain menghindari kerumunan kan, juga mendapat sirkulasi udara yang baik buat Mas Rino. Begitu Mas Rino. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Okta. Sekarang saya juga lebih sering kayak naik ojek online gitu daripada kalau angkutan umum kan penuh berdesakan gitu. Nah, Mas Rino, saran dari teman-teman, Mas Rino lebih baik menghindari angkutan umum yang berdesakan ya. Lalu ada opsi yaitu Mas Rino bisa naik ojek online supaya mendapat sirkulasi udara yang baik. Bagaimana Mas Rino? Iya benar, saran teman-teman. Saya seringkali keburu cepat-cepat pulang, tapi kedepannya saya akan mencoba saran dari teman-teman supaya tidak sering panik lagi. Terima kasih ya teman-teman. Iya, Terima sama-sama. kasih sama-sama, Mas. Ya, sama-sama Mas Rino. Baik. Apakah teman-teman ada yang mau bercerita lagi? Saya, Bu. Baik. Silakan Mbak Olia. Jadi begini, Bu. Saya juga panik kalau bertemu dengan orang asing di jalan. Takutnya orang ini terkena COVID tapi tidak diketahui. Sebenarnya mirip sih seperti permasalahan dari Mas Rino.
Jadi teman-teman, Mbak Aulia ini sebenarnya masalahnya sama seperti Mas Rino, hanya saja beda tempatnya. Menurut teman-teman lain bagaimana ini? Kalau menurut saya, sebaiknya Mbak Ulia ketika sedang di jalan atau keluar lebih baik menghindari kerumunan saja. Iya, benar kata Mbak Koirum. Jadi kalau semisal di jalan atau di suatu tempat mau beli sesuatu gitu ya, kalau ada banyak orang lebih baik nunggu sepi dulu. Kayak gitu, Mbak. Kalau saran teman-teman nih Mbak Aulia harus menghindari kerumunan, karena saat pandemi ini juga tidak baik ya. Bagaimana Mbak Aulia? Iya, Bu, benar yang dikatakan teman-teman tadi. Tapi saya itu sering berada di situasi yang sudah terlanjur gitu, Bu. Situasi yang sudah terlanjur dalam arti Mbak Aulia tidak bisa menghindari kerumunan tersebut. Apakah seperti itu Mbak Aulia? Iya, Bu. Jadi, sering gitu saya membayar belanjaan di kasir, lalu banyak orang yang antri di belakang saya, tapi tidak dengan menjaga jarak aman. Jadi Mbak Aulia ini seperti sudah terlanjur terjebak di kerumunan tanpa disengaja. Bagaimana tanggapan teman-teman? Wah, saya juga pernah seperti itu, Mbak. Waktu itu saya langsung tegur orang yang di belakang saya untuk jaga jarak aman. Kan sekarang aturannya memang begitu. Nah, benar sekali yang dikatakan Mbak Koirum. Mbak Aulia bisa menegur bila memang orang tersebut tidak menjaga jarak aman. Ya, baik, Bu. Benar, teman-teman. Saya terkadang tidak enak untuk menegur, tetapi demi kebaikan untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk menegur orang tersebut supaya menjaga jarak aman. Terima kasih, teman-teman, untuk sarannya. Iya, sama-sama. Sama-sama Mbak Ulia. Sama-sama. Baik, untuk Mbak Giska, apakah ada sesuatu yang disampaikan? Sebenarnya saya mau cerita, cuma saya kurang percaya diri saja. Wah, teman-teman, bagaimana ini? Mbak Giska kurang percaya diri padahal ingin bercerita. Tidak masalah Mbak Giska, cerita aja. Kita kan udah sepakat dari awal untuk menjaga rahasia dan menghormati satu sama lain. Iya, Mbak Giska, cerita saja. Tujuan kita untuk konseling ini kan untuk saling berbagi ya dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ya, bener kata Mas Rino sama Mbak Tina. Cerita aja, Mbak, daripada kepikiran terus loh. Nah, itu Mbak Giska. Teman-temannya sudah mendukung Mbak Giska untuk bercerita apapun masalahnya. Baik, saya akan bercerita ya. Jadi begini, saya punya kedai kopi yang cukup ramai. Tapi karena ada salah satu pegawai saya yang terinfeksi COVID, saya menutup kedai saya berbulan-bulan. Saya panik sekali. Saya takut kalau saya buka karyawan saya akan terkena dampak dari COVID tersebut. Dan pelanggan saya pun mungkin akan terdampak juga. Seperti itu. Jadi teman-teman, Mbak Giska ini punya kedai makan, tetapi terpaksa Mbak Giska menutup kedai ini selama berbulan-bulan. Karena ada salah satu pegawainya yang terinfeksi dan sampai sekarang belum berani buka kembali. Kemudian, bagaimana tanggapan teman-teman? Wah, sangat disayangkan ya Mbak Giska. Padahal kedainya cukup ramai loh. Kalau saran saya, lebih baik Mbak Giska buka saja kembali kedainya, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi pegawainya itu dites kesehatan juga. Iya Mbak Giska, benar yang dikatakan Mbak Ulia, supaya Mbak Giska tidak takut pelanggannya ada yang tertular atau pegawainya yang tertular dari pelanggan bisa memakai sistem take away. Nah, Mbak Giska, saran dari Mbak Aulia dan Mbak Koirum, Mbak Giska harus berani untuk membuka kedainya lagi, asalkan mematuhi protokol kesehatan dan juga ada opsi take away untuk menghindari kerumunan. Iya, benar sih Bu, tapi saya kurang berani lagi untuk buka. Menurut teman-teman, sikap Mbak Giska yang seperti ini harus bagaimana ya? Kalau Mbak Giska nggak berani untuk mencoba, nanti kan rugi Mbak ya.
di pandemi ini kan kita tidak tahu kapan selesainya gitu Mbak ya. Jadi kita tuh harus berupaya untuk bagaimana bisa bertahan juga Mbak. Iya, benar apa kata Mbak Tina. Kalau belum berani karena kurang percaya dengan riwayat kesehatan pegawainya Mbak Giska, lebih baik Mbak Giska membicarakan dengan para pegawainya untuk tes kesehatan supaya dapat dipastikan dengan baik gimana riwayat kesehatan Iya benar pegawai-pegawai Mbak dari Mbak Giska. Giska. Iya benar Mbak Giska. Kan untuk kebaikan Mbak Giska juga dan pegawainya juga. Jadi alangkah baiknya untuk memberanikan diri, yakin kalau mematuhi protokol kesehatan, setidaknya untuk mencegah virus sehingga tidak terjadi kepanikan lagi. Nah, benar sekali yang dikatakan teman-teman Mbak Giska. Kita harus berani untuk bisa bertahan di situasi pandemi ini. Saran yang diberikan teman-teman juga bagus dan baik digunakan Mbak Giska untuk membuka kedainya kembali. Bagaimana Mbak Giska? Iya, benar yang dikatakan teman-teman sebenarnya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman atas sarannya. Saya akan berusaha untuk meyakinkan diri saya kembali. Iya, sama-sama Mbak Giska. Sama-sama Mbak Sama-sama Mbak Giska. Giska. Tindakan teman-teman untuk saling support ini sangat baik sekali. Karena di situasi yang sulit ini kita butuh dukungan untuk maju dan menyelesaikan masalah. Baik, setelah teman-teman mendapatkan solusi dari satu sama lain, apa yang akan teman-teman rencanakan selanjutnya? Jadi kalau saya Bu, untuk ke depannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam membaca berita dan berusaha untuk berpikir positif supaya tidak sering panik lagi Bu. Iya Bu, saya pun juga begitu. Seperti yang disarankan teman-teman sih, saya akan menggunakan waktu luang saya untuk menyalurkan hobi saya yaitu memasak dan mencoba resep-resep baru. Dan apabila ada teman-teman saya yang tiba-tiba sakit, saya mencoba untuk memastikan sih apakah mereka sakit karena COVID atau karena kelelahan dan saya juga mengurangi overthinking saya sih Bu. Bagus sekali rencananya Mbak Tina dan Mbak Okta. Lalu, teman-teman, yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Kalau menurut saya sekarang lebih menerapkan jaga jarak aman ketika saya di kerumunan. Jadi jika banyak orang-orang tidak mengindahkan protokol, lebih baik saya yang menghindari kerumunan mereka, Bu. Wah, Mbak Aulia ini memiliki pemikiran baru yang bagus ya teman-teman. Lalu Mbak Giska, bagaimana kabar kedainya? Setelah saya pikir kembali, benar apa yang dikatakan teman-teman. Saya akan buka kembali kedai saya, tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan yang seharusnya berlaku untuk COVID. Dan karena setelah saya buka kembali, ada pemasukan perekonomian untuk saya dan karyawan yang lain. Baik, bagus itu. Jadi Mbak Giska sudah lega ya, akhirnya bisa buka kedainya lagi. Iya, saya bersyukur sekali akhirnya saya menemukan jalan keluar dari masalah yang saya alami beberapa waktu lalu. Terima kasih ya teman-teman atas sarannya. Sama-sama Mbak Giska. Ya, Sama-sama. Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan Mas Rino dan Mbak Khairum? Nah, gini Bu, sekarang saya lebih memilih untuk menggunakan transportasi online, Bu. Karena saya tidak perlu berdesakan, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Tapi saya rasa itu adalah hal yang efektif untuk sekarang. Kalau saya sendiri sekarang akan membuat catatan pengeluaran dan pemasukan Bu. Jadi saya membagi rata agar dapat memilih mana yang perlu saya beli dan jika saya pergi belanja kebutuhan, saya akan membuat list terlebih dahulu begitu Bu. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pertemuan ini dan teman-teman menceritakan permasalahannya dan teman-teman juga menemukan solusi dan rencana ke depannya. Saya turut senang karena teman-teman sudah bisa mengontrol rasa panik
berlebihannya teman-teman. Lalu, untuk minggu depan, apakah perlu ada sesi konseling lagi, teman-teman? Saya rasa tidak perlu, Ibu. Saya rasa tidak perlu, Saya Bu. nggak perlu, Bu. Iya. Tidak perlu, Ibu. Baik, tidak apa-apa. Kalau begitu, kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Selamat sore teman-teman. Terima kasih, Selamat sore, Bu. Bu. Terima Selamat kasih. sore Terima kasih, juga. Bu. Selamat Terima kasih, sore. Bu. Selamat sore.